Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini. RHI Renungan hari ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya berharap kita tetap merasakan kasih Tuhan dan kita setia di dalam Tuhan. Meskipun di luar sana atau di sekitar kita atau dimanapun kita ada, kita menemukan pengaruh-pengaruh yang kurang baik bagi kita orang yang beriman. Saya merasakan pengaruh itu sangat kuat, apalagi dengan media sosial yang begitu hebat menyerbu. Dan orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan akan mudah jatuh. Dan saya mengajak kita hari ini untuk belajar tentang tema di dalam Alkitab, yaitu kemunafikan. Kemunafikan. Mari kita siapkan diri kita, dan saya percaya ini akan menjadi berkat buat ibu bapak dan saudara-saudara. Tuhan memberkati. Pecinta RHI yang diberkati Tuhan. Pada umumnya, kemunafikan atau hal yang tidak tulus berarti ada ketidaksesuaian antara apa yang diyakini, diucapkan, diklaim, diikrarkan dengan realitas yang dijalani. Misalnya, saya beriman kepada Tuhan bahwa keselamatan di dalam Yesus, tapi ternyata tidak pernah bersekutu, tidak pernah kebaktian di gereja. Misalnya ini ya, berarti ini termasuk orang yang munafik. Atau berkata kepada si istri, aku mencintaimu sepenuh hati, tapi ternyata perilaku di luar sana hal yang sama diungkapkan kemana-mana. Artinya setiap ada orang yang kira-kira cocok didekati, dan kemudian dia mengatakan hal yang sama, aku mencintaimu sepenuh hati. Jadi di rumah dia punya istri, di luar dia punya, dalam tanda kutip, istri juga yang seperti itu. Dan itu dianggap biasa. Bahkan ada yang bilang, wah ini kan selingan indah. Saudara, itu bagian dari kemunafikan dalam keluarga, kemunafikan di dalam masyarakat, kemunafikan dalam gereja. Jadi kemunafikan adalah hal yang tidak sesuai dengan apa yang diyakini, diklaim, dan berbeda dengan apa yang dilakukan. Ada juga di gereja, saya melihat ada orang yang memimpin. Nah, katakanlah dia sebagai tokoh di gereja itu. Dan ketika ada pemilihan kepala daerah, lalu dia mendekati orang penting yang akan berambisi memimpin, dan kebetulan duitnya tebal, kantongnya tebal, bekalnya banyak. Lalu dia mendekati, kalau Bapak menyumbang kami sekian, maka kami akan gerakkan seluruh umat kami untuk mendukung Bapak. Ini bukan cerita baru, udah lama dan sering terjadi. Maka kemudian dia mendapat keuntungan sekian rupiah. Bahkan ada juga yang titelnya pendeta. Saya tidak mau menjelek-jelekan orang lain, tapi ini adalah contoh yang kita bisa lihat. Dan saya melihat juga si tokoh itu kemudian mendapatkan keuntungan. Secara kemunafikan adalah kejahatan yang halus, yang kadang tidak mudah dibuka, tapi kemunafikan sangat jelas terlihat. Kemunafikan adalah ketidaksesuaian dengan apa yang seharusnya, dengan apa yang dilakukan. Mari kita lihat bagaimana Alkitab berbicara tentang hal ini. Hari ini saya mengajak untuk membaca kesaksian dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13. Dikatakan apa? Dikatakan begini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dilafalkan. Yesaya 29 ayat 13. Kemunafikan dalam beragama, dan itu banyak kita jumpai.
Saudara, yang menarik justru kemunafikan ini adalah dosa yang dibenci Tuhan. Kita bangga punya agama, bagus. Kita bangga kita punya komunitas, baik. Tapi kita yang paling penting adalah bangga kita punya kualitas hidup yang bisa diandalkan, bukan kemunafikan. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak, kalau saudara, kalau kita masih terpengaruh kemunafikan seperti ini dalam hal apapun, sebagai hambanya saya mengajak, ayo bareng-bareng kita bertobat, jauhi kemunafikan, hidup yang baik sesuai kehendak Tuhan. Karena apa? Karena dosa kemunafikan dibenci Allah. Dosa kemunafikan dibenci Allah dan tidak diberkati. Saya merindukan pecinta RHI semua diberkati Tuhan. Memang kita tidak ada orang yang tanpa cacat celah, tidak ada orang yang kudus, tidak ada orang yang tidak pernah jatuh. Tapi hari ini saya mengajak, mari kita dekat dengan Tuhan, kita mengaku dosa kita, mari kita bertobat dan kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran, dan katakan, Tuhan, mulai sekarang aku mau menjauhi kemunafikan. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami tidak termasuk yang ditolak seperti yang terjadi pada bacaan tadi, di mana bangsa pilihan beribadah dengan bibir tapi tidak dengan hati dan kesungguhan, dan Tuhan menolak mereka. Tuhan, kami rindu untuk diberkati, kami rindu untuk diperbarui supaya kami hidup dalam kebenaran dan bukan kemunafikan. Di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat, ajari kami hidup dalam ketulusan dan bukan kemunafikan. Tolonglah kami pecinta RHI Renungan hari ini juga, biarlah kami semua ada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah, demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.